Selamat pagi anak-anak, salam jumpa pagi hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Khusus untuk kelas 8, semester 3 atau semester ganjil. Hari ini kita akan mendalami materi pokok kita, peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Khususnya dalam materi pokok ini, kita akan mendalami bersama submateri pokok kita, yaitu Yesus mengutus Roh Kudus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin mengajak kita semua, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus bersama kita. Kita menyanyikan secara bersama-sama lagu dari buku Puji Syukur nomor 565. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai lebih lanjut, mari kita absensi dulu kehadiran kita. Pak Guru memohon supaya ketua kelas bisa membantu untuk melakukan absensi kehadiran. Mungkin ada teman-teman yang berhalangan hadir pada hari ini. Pak Guru, persilakan ketua kelas. Ya, baik, terima kasih sudah melakukan absen kehadiran. Sekarang kita siap-siap diri untuk membentuk kelompok diskusi kita. Pak Guru berharap kita membentuk kelompok diskusi atas 3 kelompok. Terima kasih sudah membantu Pak Guru membentuk kelompok. Sekarang kita duduk tenang di tempat kita masing-masing. Minggu lalu, pada pelajaran kita sudah mendalami materi tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Pak Guru mau tanyakan, bagaimana kita mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, baik anak-anak. Untuk mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat kita lakukan, diantaranya adalah kita menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah. Kita memberi dukungan kepada mereka yang putus asa, putus harapan. Membangkitkan semangat kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita sehari-hari. Baik anak-anak, marilah pada saat ini kita berfokus untuk pembelajaran kita hari ini. Tetaplah semangat untuk belajar demi perkembangan imanmu, demi pertumbuhan imanmu akan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi langkah hidupmu. Semangat ya anak-anak. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan mendalami topik Yesus mengutus Roh Kudus. Pak Guru berharap, dan tentunya anak-anakku juga demikian, bahwa dengan mendalami materi pembelajaran ini, anak-anakku sekalian akan mampu mengembangkan kompetensimu antara lain. Pertama, mampu menjadikan semangat hidup gereja perdana sebagai semangat hidupmu dalam pengalaman harian. Yang kedua, mampu menampilkan perilaku santun dalam hidup menggereja masa kini. Ketiga, mampu menjelaskan peristiwa turunnya Roh Kudus pada para rasul berdasarkan kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang keempat, mampu menjelaskan pemahamanmu tentang Roh Kudus berdasarkan Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kelima, mampu menjelaskan simbol-simbol Roh Kudus berdasarkan kitab suci Kisah Para Rasul
bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang keenam, mampu menguraikan peran Roh Kudus bagi para murid Yesus. Dan yang ketujuh, mampu menciptakan hasil karya seni puisi yang bertemakan tentang peran Roh Kudus pada gereja perdana. Inilah ketujuh kompetensi yang hendak kita capai melalui pembelajaran hari ini. Tetaplah semangat ya anak-anak. Marilah kita menyimak kisah singkat berikut ini. Kisah ini judulnya Saksi. Pada suatu malam, terdengar teriakan seorang wanita meminta pertolongan. Tetangga segera menyalakan lampu depan rumah mereka, dan dari jendela rumah bertingkat itu, mereka melihat seorang wanita sedang ditikam berulang kali oleh seorang pria. Terkejut karena lampu, pria itu melarikan diri. Setelah tenang kembali, lampu-lampu tetangga dimatikan. Tetapi tidak lama kemudian, rintihan meminta tolong terdengar lagi. Lampu-lampu kemudian menyala lagi, dan terlihat seorang pria itu berulang kali menikam wanita itu sampai mati, lalu ditinggalkan. Keesokan harinya, polisi datang memeriksa peristiwa pembunuhan itu. Ternyata ada 39 orang yang menyaksikan drama pembunuhan itu. Semua memiliki telepon di kamarnya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang memberi pertolongan ataupun mengangkat telepon untuk menelpon polisi supaya datang menolong wanita itu. Mengapa? Mereka semua takut menjadi saksi atas peristiwa itu. Demikianlah anak-anak, kisah singkat tentang saksi. Dalam kisah singkat itu, terjadi pembunuhan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bergegas datang memberikan pertolongan. Padahal di sekitar itu ada 39 orang yang masing-masingnya memiliki telepon, sehingga memungkinkan mereka bertindak melakukan pertolongan. Namun rupanya mereka enggan memberikan pertolongan. Mengapa? Karena mereka tidak berani mau menjadi saksi atas peristiwa itu. Pesan yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah singkat ini adalah bahwa sering kita takut, kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Adanya sikap yang tidak mau untuk menjadi saksi yang jujur dan adil dapat mengorbankan orang lain. Karena ketidakmauan untuk bersaksi, orang yang seharusnya terselamatkan malah menjadi korban. Sebaliknya, karena kesaksian yang tidak jujur menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Orang yang berani untuk memberi kesaksian biasanya adalah orang yang siap untuk menanggung risiko. Maka sedikit sekali orang yang mau memberikan kesaksian. Baik anak-anakku, setelah mendengarkan kisah singkat tentang saksi dan pesan atau hikmah bagi kehidupan kita,
Marilah anak-anakku, kita menimba kekuatan dari kitab suci. Kita akan mendalami kitab suci. Pak Guru sudah menyiapkan 2 perikop kitab suci untuk didalami. Ambillah kitab sucimu. Silakan masing-masing kelompok mendalami teks berikut ini. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendalami Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kelompok kedua dan kelompok keempat mendalami Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan selama 10 menit untuk membaca perikop tersebut. Silakan. Setelah membaca teks kitab suci tersebut, masing-masing kelompok silakan berdiskusi bersama temanmu untuk mendalami pertanyaan berikut ini. Pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Pertama, menurut Injil tersebut, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Kedua, disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus? Ketiga, apa harapan Yesus tentang kehidupan para rasul jika Roh Kudus ada dalam diri mereka? Pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Pertama, menurut perikop kitab suci yang dibaca tadi, tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Kedua, apakah Roh Kudus yang hadir atau turun atas para rasul pada waktu itu masih berkarya atau berperan dalam gereja atau kehidupan orang-orang Kristiani zaman sekarang? Hasil diskusimu silakan ditulis dengan menggunakan spidol pada kertas manila yang sudah Pak Guru bagikan kepada setiap kelompok. Kita sepakat bersama, diskusi ini berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, setiap kelompok secara bergilir mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok lain siap memberikan tanggapannya. Untuk membantumu mendalami pertanyaan-pertanyaan itu, silakan amati gambar-gambar berikut ini sambil berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah anak-anakku yang terkasih, setelah berdiskusi, setiap kelompok secara bergilir dipersilakan maju di depan kelas, menempelkan kertas manila hasil diskusinya pada papan tulis. Ketua kelompok mempresentasikannya
Anggotanya mendampingi ketua dan bersiap untuk memberi jawaban ketika dari kelompok lain menyampaikan tanggapannya. Kelompok 1 dipersilakan. Baik, setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain juga memberikan tanggapannya, ternyata sungguh bagus proses diskusi tadi. Seru dan berbobot. Sekarang Pak Guru ingin memberikan masukan. Pertama, setelah Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh gurunya. Mereka takut untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Mereka senantiasa menantikan terpenuhnya janji Yesus untuk mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran dari Allah, yaitu mewartakan Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Lihatlah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan akan menyertai senantiasa hingga akhir zaman. Keempat, penyertaan Yesus dalam Roh Kudus itu pula yang menguatkan iman gereja hingga sekarang. Dalam keadaan sulit sekalipun, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya menguatkan umatnya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, setelah tadi berdiskusi mendalami materi pelajaran hari ini dan beberapa masukan dari Pak Guru, saatnya sekarang anak-anak merefleksikan, menyerapi apa pesan iman bagimu melalui materi Yesus mengutus Roh Kudus. Duduklah dengan rileks. Silakan tuliskan refleksimu pada buku catatanmu masing-masing. Baik, terima kasih anak-anakku. Sekarang saatnya kita melaksanakan ulangan harian. Siapkan buku ulangan harianmu dan selesaikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara mandiri. Kita sepakat bersama
Anak-anak menyelesaikannya selama 15 menit. Soal pertama, jelaskan secara singkat peristiwa turunnya Roh Kudus pada para rasul berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Soal kedua, jelaskan pemahamanmu tentang siapa itu Roh Kudus berdasarkan Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Soal ketiga, sebutkan simbol-simbol Roh Kudus berdasarkan kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Keempat, uraikan penjelasanmu secara singkat. Apa peran Roh Kudus bagi para murid Yesus? Soal kelima, uraikan penjelasanmu secara singkat. Apa peran Roh Kudus bagi kehidupan gereja? Selesai semua mengerjakannya, marilah bersama Pak Guru kita mengoreksi bersama hasil pekerjaanmu. Kemudian Pak Guru akan memberikan penilaiannya. Selanjutnya, nilaimu akan Pak Guru input dalam buku daftar nilai. Baiklah anak-anakku, setelah anak-anak menyelesaikan ulangan harian dan nilaimu sudah diinput, sekarang Pak Guru akan membagikan kepadamu masing-masing sebuah lembaran penilaian diri. Mohon dicermati dengan teliti dan isilah secara mandiri dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya, setelah anak-anak menyelesaikan lembaran penilaian diri, sekarang untuk penilaian keterampilan, khususnya materi pembelajaran hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumahmu masing-masing, yakni buatlah sebuah puisi yang bertemakan tentang peran Roh Kudus pada gereja perdana. Untuk mengerjakan tugas ini, anak-anak perlu memperhatikan ketentuan berikut ini. Pertama, tuliskan judulnya yang sesuai dengan tema. Yang kedua, puisimu merupakan hasil karyamu sendiri, tidak menyalin dari hasil karya orang lain. Ketiga, minimal terdiri dari 2 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Keempat,
Tuliskan dengan huruf yang indah, mudah terbaca, dan sebersih mungkin. Kelima, rangkaikan kata-katamu, bahasamu seindah mungkin, bernuansa sastra. Keenam, hiasi hasil karyamu, pasanglah gambar atau foto yang sesuai. Pengumpulan tepat pada waktunya, 1 minggu setelah tugas ini diberikan hari ini. Baiklah anak-anakku yang terkasih, setelah berproses sepanjang pembelajaran tadi, Pak Guru mengajakmu semua, marilah kita mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru bangga dengan anak-anak sekalian karena sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Berharap semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Dan tetaplah semangat untuk belajar di rumah demi masa depanmu masing-masing. Pak Guru ingin menanyakan beberapa hal dan berikanlah jawaban serta masukan darimu secara jujur dan terbuka. Pertama, apakah materi pembelajaran tentang Yesus mengutus Roh Kudus yang sudah kita dalami hari ini berguna untuk meningkatkan penghayatan imanmu akan Roh Kudus yang senantiasa berkarya bagi gereja dan hidupmu? Ya, bagus. Terima kasih. Yang kedua, apakah proses pembelajaran hari ini sudah berjalan baik dan menyenangkan? Iya, terima kasih. Ketiga, apakah informasi dari Pak Guru sepanjang pembelajaran tadi cukup jelas bagimu masing-masing? Iya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pengalaman bersamamu sekalian dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan berdoa menyampaikan syukur kita atas penyertaan Roh Kudus sepanjang kegiatan kita tadi. Kemudian terakhir nanti kita akan menyanyikan lagi lagu Datanglah Roh Penghibur. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyanyikan bersama, Datanglah ya Roh Penghibur.
Demikianlah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pulanglah ke rumahmu, jagalah kesehatanmu, jagalah imanmu, senantiasa berdoa kepada Allah Roh Kudus, memohon penerangannya, memohon penghiburannya, memohon tuntunannya untuk langkah hidupmu. Marilah kita saling bersalaman satu sama lain. Baiklah, sampai jumpa pada pertemuan kita kali berikutnya. Shalom untukmu semua. Terima kasih.